Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat agar dapat menerima pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel. Sebagaimana anak-anakku ketahui bahwa materi ini merupakan materi awal sebelum kita mempelajari mendalam tentang materi reproduksi pada manusia. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak-anakku dapat memahami apa sih perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebagaimana kita tahu bahwa pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis itu merupakan dua bentuk daripada pembelahan sel. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita mulai membahas satu persatu apa sih perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis itu. Pembahasan pertama kita akan membahas atau membedah apa sih pembelahan mitosis itu. Pembelahan mitosis anak-anakku itu terjadi pada sel tubuh atau biasa juga disebut dengan sel somatis. Pada pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anakan atau sel keturunan dengan materi genetik yang persis sama dengan induk atau orang tuanya. Ciri ketiga dari pembelahan mitosis adalah umumnya terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi secara aseksual atau tidak kawin. Kemudian ciri keempat, umumnya pembelahan mitosis ini jumlah kromosom yang dihasilkan oleh sel anakan adalah 2N atau biasa juga disebut dengan haploid. Anak-anakku sekalian, jenis pembelahan sel selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembelahan meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis ini umumnya terjadi pada proses pembentukan sel kelamin. Ciri lain daripada pembelahan meiosis adalah pada pembelahan meiosis ini akan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Jadi kalau misalnya pada sel induknya menghasilkan 2 kromosom, maka sel anakannya akan menghasilkan 1 kromosom. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual atau secara kawin. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, bahwa pembelahan meiosis ini terjadi pada proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yang biasa kita sebut juga dengan istilah gametogenesis. Ciri yang ketiga dari pembelahan meiosis adalah mengalami pembelahan inti 2 kali. Jadi tadi kalau pada mitosis pembelahan intinya hanya 1 kali. Kemudian ciri berikutnya adalah sebelum terjadi pembelahan meiosis, sel mengalami fase pertumbuhan, yang mana ciri ini tidak kita temukan pada pembelahan secara mitosis. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan pembelahan sel. Anak-anakku sekalian, baik pada pembelahan sel secara mitosis maupun pembelahan secara meiosis, pada dasarnya memiliki tahap yang sama. Yang membedakan hanya pada letak berapa kali sel itu mengalami pembelahan. Kalau pembelahan mitosis, pembelahan selnya hanya terjadi 1 kali. Sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi 2 kali. Apa sih tahap-tahap pada pembelahan sel? Anak-anakku sekalian, tahap-tahap pembelahan sel yang pertama kita sebut dengan fase profase. Setelah profase akan masuk ke tahap kedua yang kita kenal dengan istilah metafase. Setelah metafase, pembelahan sel akan masuk ke tahap ketiga
yang dikenal dengan fase anafase. Dan yang terakhir, fase daripada pembelahan sel adalah telofase. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari setiap tahapan pembelahan sel ini? Saya harapkan nanti anak-anakku dapat mengkaji atau membaca materinya yang ada pada buku agar bisa memahami perbedaan antara fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi kita sudah selesai. Bapak harapkan anak-anakku tetap semangat dan sehat untuk menerima pelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.